Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi pembahasan kita di studio perancangan satu, ya, bagaimana menganalisis struktur plat datar dengan menggunakan SAP 2000. Ya, oke, mungkin boleh juga teman-teman untuk bisa visit di Engineering Study, Civil Engineering Channel dengan saya sendiri, Gianata Tuamunte, STMT, dan Engineering Study Education YouTube channel, ya. Jadi jika berkenan teman-teman boleh nonton dulu, ya. Kemudian setelah selesai boleh like, kemudian subscribe, mungkin boleh bunyikan loncengnya. Jika berkenan boleh juga untuk share. Baik, kita mulai saja pembahasan kita mengenai struktur plat datar dengan menggunakan SAP 2000. Oke, soalnya dari kita sederhana sekali untuk mencoba untuk memperkenalkan dulu, ya, buat teman-teman semua bagaimana kita menganalisa dengan program SAP 2000 suatu plat datar, ya. Di sini kita coba soalnya yang pertama, sebuah plat lantai, ya, dari beton bertulang seperti gambar di bawah ini nanti, ya. Kemudian bentang memanjang dan memendeknya ada 4 meter, ya, memanjang 4 meter, lebar dan atau LX LY-nya 4 meter. Kemudian tebal platnya 12 cm, kuat tekan betonnya 20 MPa, ya. Ini butuh tulangannya nantinya yang kita pakai untuk perencanaan manualnya, ya. FI-nya 240, FU-nya 370. Nah, di sini diketahui beban mati tambahannya DL-nya 1 kN meter persegi dan beban hidupnya LL 5 kN per meter persegi. Sedangkan untuk berat jenis elemen atau berat elemen sudah termasuk di dead load, ya. Ditanya tentukan jumlah tulangan lapangan yang mampu diterima oleh plat dengan pembebanan kombinasi 1,2 DL ditambah 1,6 LL, ya. Nah, di sini bagaimana langkah desainnya? Saya catat di sini beberapa langkah. Yang pertama adalah tahap 1 menggambarkan model strukturnya, ya. Jadi nanti kita akan menggambarkan di dalam SAP-nya model strukturnya. Dalam hal ini adalah plat. Kemudian yang kedua mendefinisikan materialnya. Material kita definisikan plat dari beton tadi, ya. Kemudian 3 kita mendefinisikan profil penampangnya, profilnya karena dia shell, ya, plat dasar shell. Yang keempat adalah mendefinisikan kasus pembebanannya, ya, bagaimana kita nanti menginput pembebanan, termasuk tadi sudah diketahui bahwa beban yang diberikan, beban berat sendiri sudah ditambahkan di dead load-nya. Kemudian kita tahap 5 akan menempatkan beban yang bekerja di atas platnya nanti pastinya. Yang keenam kita mendefinisikan kombinasi pembebanan, ini tadi, ya, 1,2 DL dan 1,6 LL. Kemudian setelah itu kita run, kita analisa strukturnya, kita run, kita akan melihat nanti outputnya seperti apa. Nah, baik, kita mulai start untuk SAP kita. Yang pertama kita menggambarkan model strukturnya. Jadi di sini saya yang pertama ini, ya, kita buka dulu programnya, ya. Pertama jangan lupa kita rubah dulu untuk satuannya, ya. Jadi satuannya kita rubah dulu, ya. Satuannya kita rubah, tapi jangan lupa kita untuk grid-nya tadi bahwa di sini LX LY-nya 4 meter, kemudian di sini ada pembagian dibagi 2, ya, jarak 2 meter, 1 meter, kemudian ini totalnya sama dengan 4 meter, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buka saja SAP-nya, kita file, ya, new model, ya, kita cek satuannya apakah sudah sama karena kita pakai kilonewton meter, ya. Setelah itu kita pilih saja karena ini modelnya kita adalah plat, ya. Di sini ada beberapa macam, ada 3D frames, ya. Kemudian ada grid only juga bisa kita pakai, kita setting nanti sesuai dengan kebutuhan. Ada juga simple beam, ada truss, ada 3D truss, ada 2D frame, ya, wall, shell, staircase, ya, di sini juga banyak, ya. Nah, dalam hal ini soal kita adalah plat datar, kita pilih plate slab. Nah, kita lihat tadi bahwa
arahnya tadi 4 dan 4 ya. Kemudian ada pembagian di 1 meter kanan kiri ya, titik tengahnya. Nah, kita buat aja di sini di sini berarti 1 meter 1 meter 2 ya. Jadi jaraknya 2 meter tapi dipecah ya. Jadi kita buat saja di situ. Berarti ini ketika kita kliknya 1 ya. Klik 1, ini 2 ya. Jadi maksudnya 2 meter. Kemudian yang berikutnya ini ya, jaraknya 4 ada 2 ya. Jadi 2 ya, kanan kirinya 2 ya. Ini 4, kemudian ini 4, ini 2 ya. Baru kita oke. Nah, bagaimana kita ngecek ya apakah sudah benar? Kita bisa poinkan ini ada XY ya, ini berarti artinya sumbu X dan sumbu Y. XZ berarti X dan terhadap Z, sisi atasnya ya, sisi atas. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini sisi X-nya, ini Y-nya misalkan gitu ya, dan Z-nya itu arahnya ke atas. Nah, kita lihat dulu yang karena kita mau tinjau terhadap XY. Nah, kita lihat dulu grid-nya. Kita klik aja di sini ya, lihat edit grid ya. Kita modify, lihat dulu. Nah, ini sudah benar ya. Jadi ini -1 ya. 1 meter, ini ke 2 meter ya. Jadi kalau kita lihat gambar kita tadi ada -2 meter ya. Ini 2 meter, berarti ini kan 1 meter 1 meter. Ya, ini juga 1 meter 1 meter. Kemudian ada yang keduanya juga 2 meter. Jadi ini 2 tambah 2 ya, 4 ya. Ya, ini sudah benar, ini juga sudah benar ya. Ini berarti ini 1 meter. Kemudian ini 2 meter, 2 meter, ini jadi 4. Ini juga sama, atas bawah sama ya. Kemudian kita oke, berarti grid kita sudah benar ya. Ini kita bisa buat 3D-nya saja di sebelahnya. Oke. Selanjutnya, langkah kita ya dalam memodelkan strukturnya ya. Kita berikan input untuk assign daripada restraint-nya atau tumpuannya ya. Kita akan tambahkan di sini ya. Jadi kita akan tambahkan di ujung-ujung ini ya. Kita asumsikan bahwa di sepanjang ujung daripada tepi dari plat kita adalah perlakuannya adalah sendi ya. Jadi kita bisa masukkan itu ya. Caranya yaitu kita masukin assign ya. Tapi kita klik dulu semuanya ya. Klik daerah ini ya. Klik semuanya, terus kita masuk assign, join, restraint. Kita coba ya. Assign. Kita masukin assign. Kita ini dulu ya, kita klik dulu areanya. Gampang seperti kita ngeklik seperti di Word ya. Kita klik semuanya. Nah, pastikan sudah diklik semua ya. Baru kita masuk di assign, kemudian join, terus restraint. Kita pilih ke sendi ya, sendi ini kita ada menahan vertikal horizontal ya, tapi tidak rotasi. Oke, apply. Oke, kita pastikan, lihat ini bahwa ini sudah di apply ya, sudah diinputkan di plat kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, dari sini kita menampilkan ya platnya, apakah sudah ada ya di di struktur kita ini ya, dengan cara kita cek di sini ya, display option general display option, masuk general option, kita pilih object ya. Jadi kita pengen lihat dulu apakah sudah ada gitu platnya ya, walaupun sebenarnya diklik sebenarnya sudah kelihatan ini shellnya sudah ada ya, tapi belum kita input tebalnya dan sebagainya dan materialnya. Nah, kita bisa klik ini yang set display, kemudian kita pilih general option, kemudian kita pilih general fill object ya, baru kita apply dan kita lihat. Nah, ternyata ini sudah ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga sebentar, kita
general option, kita fill, kita apply juga. Nah ini sudah ya, berarti ini sudah ada di situ ya. Oke, jadi ini udah benar ya, kerja kita sudah benar. Oke, ini sudah teraplikasi di sini ya. Oke, selanjutnya ya kita langkah berikutnya, ini langkah D tadi sudah kita perhatikan, untuk platnya sudah ada. Kemudian kita tahap kedua nih, kita definisikan materialnya ya, dengan cara kita masuk define material, add material, karena di sini konkret ya. Di sini kita pilih konkret, region United States, ubah material dengan nama yang kita inputkan sesuai dengan nama kuat tekannya 20 MPa. Di sini ketahui berat beton kita bertulang 2400 ya. Nanti kita akan masukkan input modulus elastisnya dengan rumus ini 4700 akar FC aksen ya. Dan jangan lupa untuk satunya. Baik, kita coba untuk yang tahap kedua adalah mendefinisikan materialnya ya. Jadi kita masuk di sini, kita clearkan dulu ya. Kita clearkan. Oke, kita posisikan di semula juga sama. Oke, kita masuk di sini define material ya. Kemudian kita add ya. Ini ada add copy. Ini biasanya nanti kita pakai kalau misalkan sudah sesuai, misalnya kita mau duplikat lagi ya, kita pakai add copy. Tapi karena ini baru, kita pakai yang add material ya. Add material United States tetap seperti kita pakai ini. Kemudian kita pilih concrete. Kemudian kita pakai user karena kita akan menyesuaikan dengan ini tadi kita oke dulu ya. Oke, kita mau sesuaikan dengan yang ini tadi ya, beton 20 MPa dengan berat jenisnya sekian dan modulusnya sekian ya. Nah, kita masukkan aja bagaimana caranya, kita ketik aja ini, berarti ini namanya beton, misalkan kita buat beton ini beton 20 MPa ya. Kita biarkan seperti itu. Kemudian ini kilonewton tadi ya, kilonewton berarti ini 2400 ya. Ini berarti 24 ya kilonewton ya. Jadi kita masukin angkanya di sini 24. Kita oke. Kemudian untuk ini modulus elastisitasnya, karena kita 4700 tadi ya rumusnya. Ini kita masukkan ya. Jadi caranya begini, 4700. Kita ketik aja 4700 ya. Dikali dengan square ya, dikali dalam kurung, karena kita kuat tekannya 20, kita masukin 20 MPa ya, baru kita enter. Nah, ini kita biarkan saja coefficient U nya 0,2, ini sama, coefficient of thermalnya juga sama, kita biarkan. Nah, kita rubah di sini ya, ini tadi ini tadi kita rubah dulu ya di Newton milimeter, Newton milimeter, baru kita rubah jadi 4700 kali square dikali dengan 20 ya. Ini jangan lupa ya, jadi ada ini ya rumusnya, ini jangan lupa ya, satuannya ya. Nah, ini berarti nilainya 20, ini juga nilainya 20 ya. Specify concrete compressive strain-nya FC-nya sama expect concrete compressive-nya juga 20. Nah, kalau kita misalkan ini lightweight ya, mungkin kita bisa klik lightweight ini, tapi kan kita betonnya adalah beton normal. Oke, kita oke, sudah terinput beton 20 MPa dan kita oke. Nah, materialnya sudah kita input ya. Setelah itu langkah berikutnya, tahap ketiga, kita mendefinisikan profil penampangnya ya. Profil penampang di sini adalah plat 120 mm atau 12 cm ya. Nah, caranya adalah material, section properties, area section ya. Jadi nanti kita akan masukkan platnya di sini ya. Caranya seperti ini. Kita masuk define section properties, masuk di area ya. Jadi define
masuk di section properties, masuk di area ya. Oke, kita karena ini baru kita tambahkan add section ya. Add section kita tulis aja di sini plat 120 mili ya. 120 mili ya. Lihat satuannya berarti ini 0,12 ya. Nah, diameter ini 0,12. Karena kita standar kita pilih yang thin saja ya untuk platnya ya. Kemudian ini material name-nya kita pilih karena kita sudah masukkan material kita pilih beton 20 MPa. Ini boleh kita rubah-rubah warnanya ya, bisa merah gitu ya. Untuk kita memudahkan saja. Setelah itu sudah oke, kita klik oke. Ya, ini sudah terinput, kita klik oke. Nah, setelah platnya kita sudah masukkan ya, ini dengan cara ini tadi sudah masuk ya. Nah, bagaimana terus kita memasukkan material platnya ya. Jadi kita inputkan platnya tadi di section kita ini ya. Jadi dengan cara select all, assign area, section, pilih plat yang tadi sudah kita setting ya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita bisa aja kita all ya, kita klik semuanya, atau bisa aja kita clear dulu, kita drag semua ya dari kiri ke kanan seperti ini, bisa juga ya. Ya, bebas. Nah, setelah itu baru kita masuk di tadi dibilang assign area, section, baru kita pilih platnya. Jadi kita masuk di assign ya, masuk di areanya, masuk di section. Setelah itu kita pilih nih yang 120 ya, di apply. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau perjelas bisa diklik. Nah, di sini sudah ada selnya ya, platnya ya, 120. Nah, artinya untuk plat kita sudah terdeteksi dengan 120 mm. Oke, baik, itu langkah yang ketiga tadi. Sekarang langkah keempat yaitu kita mendefinisikan kasus dari pembebanan. Karena kita tahu bahwa beban matinya sudah ditambahkan dengan berat sendiri, berarti kita tambahkan variabelnya angka 1 ya. Sedangkan untuk live load-nya karena berat sendirinya tidak dikalikan, maka dia nilainya 0 ya. Dengan cara define load pattern, nanti kita masukkan nilainya, date-nya sama dengan 1 ya. Ya, jadi kita masukkan di sini define, masuk di load pattern ya. Kemudian kita cek di sini karena dia 1 tadi ya, kita tambahkan, kita add-kan ya. Ini kita date-nya sudah ya. Sekarang kita yang live-nya lagi ya. Yang date sudah 1 benar. Sekarang kita yang live-nya. Yang live kita pilih di sini live. Ini nilainya 0, kita tambahkan. Jadi ada 2 ya, date load sama live load-nya sudah masuk. Baru kita oke. Ya. Jadi kita mau lihat gampang, klik kanan juga sama, ini date-nya sudah, nanti ada masuk ke sini ya. Nanti kita masuk sini. Terus kemudian kita masuk yang tahap kelima, yaitu menempatkan beban yang bekerja ya. Jadi bagaimana kita menempatkan beban yang bekerja itu di seluruh permukaan ini ya. Nanti kita masukin dengan select area, assign, area load, uniform, kita pakai yang cell. Kita masukkan date dan live load-nya ya. Oke, caranya kita masukin ya, nanti untuk yang ini kita pilih add existing ya, add existing aja. Oke, kita caranya kita all ya, kemudian kita masuk assign ya, join frame load ini, area load, kita masuk uniform. Jadi kita masuk di assign, kemudian masuk di area load, kemudian masuk di uniform ya. Nah, setelah itu kita masukkan berapa nilainya tadi. Untuk date load-nya adalah 1, untuk yang date load-nya adalah 1, untuk live load-nya adalah 5 ya. Untuk date load-nya adalah 1, itu adalah 5 ya.
Jadi kita masukkan dulu dead load-nya yang ini, nilainya 1 ya, dead load-nya nilainya 1 ya. Kemudian kita add di sini ya, kemudian kita apply ya. Dengan cara yang sama kita all-kan lagi ya, bisa, atau kita oke dulu boleh, kemudian kita all-kan lagi ya, kemudian assign, kemudian kita frame area load, baru kita uniform, kita masukkan yang live load-nya ya dengan nilai 5 ya, ini nilainya 5, kita apply dan kita oke. Nah, kita lihat ini bagaimana, apakah sudah termasuk atau terdeteksi. Kita tinggal klik kiri, klik kanan, kita lihat yang loadnya ya. Jadi ternyata sini sudah ada ya, dead load 1, live load 5 ya. Jadi dengan satuan kilometer oke ya. Nah, setelah ini berarti kita masuk di pembebanan ya. Jadi yang ke-6 ini mendefinisikan kombinasi pembebanan ya. Di sini dikatakan bahwa kombinasi kita 1,2 DL ditambah 1,6 L ya. Kita caranya define load combination, baru kita masukkan data-data ini ya, dead load dan live load-nya. Oke, kita coba define di sini. Berarti kita masuk di load combination, kemudian kita add new combo, biarkan di sini combo 1, kita masukkan dead load-nya tadi 1,2 di add, dan berikutnya live load-nya 1,6 kita add ya, dan ini oke. Ini oke. Nah, kombonya sudah kita dapatkan. Setelah itu langkah terakhir kita analisa strukturnya ya, dengan analyze, set analyze option. Kita pilih yang explain ini karena kita adalah plat ya, terus kita run ya. Jangan lupa kita nanti untuk mengaktifkan untuk modelnya ya. Jadi kita do not run, sebelumnya kita save dulu ya. Jadi kita coba kita run, berarti kita set analysis option, kita explain-nya ya, ini yang plat ya, kita oke. Terus kemudian kita set ini dulu ya, ini modal do not run ya. Terus kita run, nanti dia akan minta di save ya. Jadi kita buat aja di sini plat datar 120 misalnya 120 tambah 2D misalkan ya, atau 120 aja, 120 mm misalkan, kita save. Oke, itu setelah itu kita tunggu ya. Ini sudah nih ya, sudah aktif ya. Coba kita lihat deformation step-nya. Sebelumnya kita lihat dulu show round-nya ya. Kita lihat apakah ada yang error. Kita lihat di sini. Oke, tidak ada ya yang error. This is complete, berarti ini oke. Kemudian kita lihat untuk deformation-nya ya. Di sini yang combo, kita apply gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini display-nya. Oh ya, jadi bisa di sini ketahuan U3-nya 0,042, jadi sangat kecil sekali ya. Untuk ininya ya, untuk display-nya. Nah, karena kita mau ambil atau kita cari tahu, di sini sebenarnya ada untuk bisa show table, teman-teman bisa lihat untuk join input-inputnya ya. Jadi ada di sini ada join reaction, base reaction-nya ya. Kemudian di sini ada juga area shell-nya ya. Di sini ada F1, F2, F11, ini yang tadi kita pakai tadi nantinya ya. Di sini ada semua ya. Jadi terus karena kita ini yang kita mau lihat adalah nilai momennya, maka kita akan pilih di sini
momen, karena kita pengen lihat kombinasinya langsung ya. Jadi kita lihat pengen M11 ya. Dan di sini ada, kita pilih lagi di sini M, kita masuk ya display, kita masuk show pose ya, ingat ya display show pose, kita pilih shell, kita masuk diambil yang M22 ya. Nah sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya, di mana di sub tutorial bahasa Indonesia ini dikatakan bahwa untuk suatu gedung ya, output untuk dipakai dalam bacaan misalnya pada kolom M11 dan M22 adalah merupakan momen pada kedua arah platnya. Jadi kalau misalnya kita gambarnya di sini ya, M11, M11, M12 ya. Nah, sedangkan yang M12-nya yang ke arah sana ya. Jadi ini yang di dalamnya ya. Jadi ini yang kita pakai. Nah, kita lihat di sini angkanya, teman-teman, lihat di tengah. Ternyata 9,22 ya, 9,22 arah X, arah Y ya. 9,23 malahan ya. Jadi ternyata yang kita hasilkan di sini, nilai kita tadi adalah 8,91 ya. Jadi kalau kita hitungan manual itu 8,91. Nah, coba kita buat untuk lebih kita kecilkan size-nya dengan cara kita keluarkan dulu lagi ya, kita buat grid-nya makin kecil ya, makin kita bagi dengan makin rapat lagi ya. Jadi dengan cara kita klik ini all lagi ya, terus kita masuk edit ya, terus kita edit area, masuk divide area. Jadi misalkan kita contoh biar dapat lebih maksimum, kita kasih 4 ya. Jadi slice-nya dibagi 4 lagi gitu ya. Terus kita apply dan kita oke ya. Jadi ini makin rapat ya. Jadi masing-masing ini dibagi jadi 4 semua ya. Jadi ini makin banyak ya. Nah, setelah itu kita coba run ya. Kita coba run. Oke. Nah, kita lihat dulu ini combo 11, combo 22 ini di sini ya. Oh, ini masih 9,0 ya. Ini 9,0 ya. Coba kita tambahkan lagi ya untuk ininya, berarti misalnya 22 lagi ya, kita slash-nya ya. Kita balikin, kita all lagi, kita buat lagi 22 ya. Jadi semakin dia kita bisa buat slash-nya makin kecil, semakin bisa merepresentasikan kondisi platnya ini ya. Jadi kita coba run lagi ya. Oke. Kita lihat di sini ya, ini udah 8,97 ya, ini 8, tengahnya ini 8,9, ini hampir ya 9,0 ya, mendekati dari bahkan 8,9 ya, 8,9 something lah ya. Jadi artinya memang di sini akan ada toleransi ya dibandingkan dengan hitungan manual yang ada ya. Jadi seperti itu ya. Hampir mendekati ya, 897, 89. Nah, sedangkan dari sini hitungan manual kita ya. Ya, di sini diketahui nilai dead load kita sekian, 24 ya. Kali ini untuk berat daripada sendirinya 2,88, beban mati tambahan DL 1 kN, berarti dead load totalnya adalah 3,88, beban hidupnya adalah 24 kali 0,125 kN ini ya. Berarti beban kombinasi 1,2 DL tambah 1,6 ml sama dengan 1,2 dikali 3,8 ditambah 1,6 kali 5 WU sama dengan 1,2 dikali 3,88 ditambah 1,6 kali 5 BU sama dengan 12,6656 kN per mm. Diketahui LX LY kita sama dengan 4 meter
maka LY per LX sama dengan 4/4 sama dengan 1 ya. Kemudian momen terjadi, momen ultimate berdasarkan tabel PB 1971 terlampir bahwa MI sama dengan 0,044 kali WU kali LX kuadrat ya, sama dengan 0,044 dikali 12,656 dikali 4 kuadrat ya, sama dengan 8,91 ya. Nah, di sini bahwa hasil perhitungan dilakukan secara otomatis dengan SAP dan secara manual berdasarkan ini tadi ya PBI 1971. Terjadi sedikit perbedaan antara selisih 3% lah ya biasanya ya dalam hal ini untuk perhitungan komprehensif ya, digunakan perhitungan berdasarkan ini ya. Itu dan hitungan manual tadi 8,91, sedangkan untuk perhitungan platnya berarti di sini dapat MU-nya misalnya 8,9, berarti digunakan tulang polosnya P10 min 125, luas tulangannya ASA sama dengan 1/4 pi D kuadrat dikali dengan milimeter ya, ini 1000/125 ya, jadi 628. Maka balok regangan A nya rumusnya ini AS kali FY dibagi 0,85 FC aksen kali B sama dengan 628 dikali 240 0,85 dikali 20 dikali 1000 ya, sama dengan 8,866 ya. Nah, momen nominal MN nya AS kali FY kali D dikurang A per 2 dikali 10/6 karena kilonewton, dan masukin 628 ya dikali dengan 240 FY nya dikali 100 min 886 per 2 dikali 10/6 sama dengan 14,403 ya kilonewton. Nah, didapat bahwa syaratnya 0,8 MN lebih besar dari MU ya, sehingga 0,8 kali 14,403 lebih besar dari 8,91 ya. 11,523 lebih besar 8,9, berarti oke. Plat dapat mampu menerima beban yang ada. Nah, sehingga jadi tulangan digunakan daerah lapangan yaitu adalah tulangan polos P10 dengan jarak 125 ya. Baik, itu demikian teman-teman untuk ulasan hari ini infrastruktur. Terima kasih sekali lagi. Jika berkenan boleh untuk teman-teman like dan subscribe Dejarin Study. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.